Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Kami sendiri dari kelompok 4. Saya Angelina Susanto dengan NIM 2023-5165. Rekan saya dari Dananda dengan NIM 2023-5235. Irwan Hernata 2023-5250. Dan yang terakhir Anissa Clara 2023-5261. Oke, langsung kita mulai aja. Boleh tolong di next slide. Yang pertama, tujuan PSAK 10. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan juga kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan, serta bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang pelapor. Boleh tolong di next slide. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. PSAK 10 itu diterapkan pada transaksi dan saldo dalam falas, kecuali derivatif, ada pada PSAK 71, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, dan konsolidasi laporan keuangan entitas induk dan juga anak dengan mata uang yang berbeda. Namun, tidak diterapkan pada derivatif valuta asing yang tadi telah disebutkan pada PSAK 71, akuntansi lindung nilai, dan juga penyajian arus kas dalam valuta asing. Itu terdapat pada PSAK 2. Boleh tolong di next slide-nya. Pada PSAK 10 juga terdapat istilah-istilah penting atau kata kunci. Yang pertama ada mata uang fungsional, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lalu selanjutnya ada kurs penutup, kurs pada akhir periode, dan juga kurs, yaitu kurs real time. Boleh tolong di next slide-nya. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional. Faktor utamanya yaitu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa dan juga biaya tenaga kerja atau bahan baku. Lalu selanjutnya ada sumber pendanaannya. Lalu selanjutnya ada otonomi kegiatan luar negeri, pertimbangan manajemen bila tidak jelas, dan juga negara tempat kompetisi dan regulasi terjadi. Boleh ditolong next slide-nya. Selanjutnya ada hyperinflasi pada PSAK 63. Jika mata uang fungsional berasal dari negara hyperinflasi, itu menggunakan PSAK 63. Laporannya disesuaikan agar tetap relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Jadi, entitas itu mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi di masa depan, pada hakikatnya adalah bagian dari investasi neto entitas dalam kegiatan usaha luar negeri. Lalu, entitas yang memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau kepada kegiatan usaha luar negeri dapat merupakan entitas anak manapun dari suatu kelompok usaha tertentu. Sebagai contoh, kalau entitas itu punya dua anak entitas, misalnya A dan B, terus B itu adalah kegiatan usaha luar negeri, lalu A memberikan pinjaman ke B, piutang tagihan atau A atas B itu akan menjadi bagian dari investasi neto entitas induk dalam entitas anak B. Jika penyelesaian pinjamannya tidak akan terjadi di masa mendatang. Oke, kemudian pos moneter. Jadi fitur utama pos moneter itu adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Jadi sebagai contoh itu mencakup pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas dan provisi yang diselesaikan secara kas. Sebaliknya, fitur utama pos non-moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang tetap atau yang dapat ditentukan. Kontrak untuk menerima atau menyerahkan jumlah variabel dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya diterima atau diserahkan setara dengan sejumlah unit mata uang tetap atau dapat ditentukan merupakan pos moneter. Nah, kemudian itu ringkasan pendekatan yang disyaratkan pernyataan ini. Jadi dalam menyiapkan laporan keuangan setiap entitas, itu menentukan mata uang fungsionalnya. Entitas bakal menjabarkan pos valuta asing ke dalam mata uang fungsionalnya dan melaporkan pengaruh dari penjabaran tersebut. Jadi, terus kemudian entitas pelapor itu bisa terdiri dari berbagai entitas individual seperti entitas induk dan anak, atau memiliki investasi dalam entitas asosiasi, pengaturan bersama maupun sabang.
Pernyataan ini mewajibkan hasil dan posisi keuangan semua entitas yang termasuk dalam entitas pelapor dijabarkan ke mata uang penyedia entitas pelapor yang bisa berbeda dari mata uang fungsionalnya. Kemudian dalam pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional, pertama di pengakuan awal itu pertama kita perlu tahu dulu apa itu transaksi valuta asing. Jadi menurut PSAK, transaksi valuta asing itu adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan ke dalam valuta asing, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan hutang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing, atau ketika memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat ke dalam mata uang fungsional. Jumlah mata valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu adalah tanggal saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Untuk alasan yang praktis, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan. Contohnya, kurs rata-rata dalam seminggu atau pola dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam valuta asing yang terjadi dalam periode tersebut. Kemudian pada akhir periode pelaporan berikutnya, itu setiap akhir periode karena pos moneter valuta asing bakal dijabarkan menggunakan kurs penutup. Lalu pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing akan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing akan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal. Lalu pengakuan selisih kurs. Jadi selisih kurs yang timbul saat pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya akan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Jika pos moneter itu timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka akan mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika keuntungan atau kerugian pos non moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Lalu selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri itu diakui ke dalam laba rugi pada laporan keuangan sendiri entitas pelapor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini mengenai paragraf 32 mengenai selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang merupakan bagian dari investasi neto dalam suatu entitas luar negeri, nantinya itu diakui di laba rugi pada laporan tersendiri. Sedangkan nanti dalam laporan konsolidasinya, selisih kursnya itu diakui di penghasilan komprehensif lain atau OCI, lalu nanti direklasifikasi ke laba rugi saat investasi dilepas. Lalu selanjutnya itu paragraf 33. Ini tuh menjelaskan mengenai pos moneter dalam hubungan investasi neto, di mana selisih kursnya itu tergantung pada mata uang fungsional dari entitas pelapor dan entitas luar negeri. Apakah laporan yang dimaksud adalah laporan individual atau konsolidasian? Selisih kurs ini itu bisa diakui di laporan laba rugi atau di penghasilan komprehensif lain. Itu bergantung pada dari struktur pelaporan dan juga mata uang yang digunakan. Selanjutnya itu paragraf 34, ini tuh menjelaskan dari pembukuan dalam mata uang selain fungsional, di mana jika entitas mencatat transaksi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, maka pertama itu harus dijabarkan ke mata uang fungsional saat laporan. Lalu yang kedua, penjabaran menggunakan kurs penutup atau closing rate atau kurs saat transaksi terjadi untuk pos moneter berdasarkan biaya historis. Di next. Terus selanjutnya ini mengenai perubahan dalam mata uang fungsional. Pada paragraf 35, itu dijelaskan jika terjadi perubahan mata uang fungsional, entitas harus menerapkan prosedur perubahan tersebut secara prospektif, yaitu mulai berlaku sejak tanggal perubahan, bukan mundur ke periode sebelumnya. Paragraf 36 ini menjelaskan alasan dari perubahan mata uang fungsional, di mana perubahan mata uang fungsional hanya boleh dilakukan jika terjadi perubahan pada transaksi, peristiwa, dan juga kondisi
yang mendasari yang relevan terhadap entitas, misalnya perubahan pada mata uang yang memengaruhi harga jual barang dan juga jasa. Lalu ini paragraf 37 menjelaskan dampak perubahan mata uang fungsional, yaitu dampaknya terdiri dari 4. Yang pertama, suatu pos itu harus dijabarkan ke mata uang baru secara prospektif. Yang kedua itu, kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal perubahan. Yang ketiga, pos non-moneter itu tetap diukur berdasarkan biaya historis dalam kurs saat transaksi awal. Yang keempat itu, selisih kurs sebelumnya harus diakui, yang sebelumnya diakui dalam OCI atau penghasilan komprehensif lainnya itu tidak direklasifikasi ke laba rugi sampai investasi netonya dilepas. Lalu selanjutnya ini paragraf 38 mengenai penjabaran mata uang penyajian. Di mana jika entitas itu menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional ya, maka huruf hasil dan posisi keuangan itu dijabarkan ke mata uang penyajian menggunakan kurs penutup untuk aset dan liabilitasnya atau kurs transaksi itu untuk si pos laba rugi dan OCI-nya. Terus yang kedua itu selisih kurs dari proses penjabaran ini diakui di penghasilan komprehensif lain. Paragraf 39 itu mengenai kurs rata-rata. Untuk alasan praktis, entitas itu bisa menggunakan kurs rata-rata untuk suatu periode guna menjabarkan kos pendapatan dan juga beban, asalkan kursnya itu tidak berfluktuasi signifikan. Terus paragraf 40 itu menjelaskan sumber selisih kurs, di mana selisih kurs itu yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dapat berasal dari penjabaran pendapatan dan beban dengan kurs transaksi dibandingkan dengan kurs penutupnya. Lalu yang kedua itu penjabaran saldo awal ekuitas atau aset neto dengan kurs penutup berbeda dari kurs sebelumnya. Lalu paragraf 41 ini mengenai penyajian selisih kurs, di mana selisih kurs itu tidak diakui dalam laba rugi karena umumnya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas. Jika terkait dengan entitas luar negeri yang dikonsolidasi, maka ditempatkan dalam OCI dan juga akumulasi pada ekuitas. Yang kedua itu direklasifikasi ke laba rugi saat entitas tersebut dilepas. Paragraf 32 ini mengenai ekonomi hiperinflasi, di mana jika entitas menggunakan mata uang fungsional dari negara yang mengalami hiperinflasi, maka laporan keuangannya itu dijabarkan ke mata uang penyajian atau non-hiperinflasi dengan semua aset, liabilitas, ekuitas, laba rugi dijabarkan pakai kurs penutup, dan juga jumlah komparatif tahun lalunya tetap ditampilkan tanpa penyesuaian terhadap perubahan harga atau kurs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri, yaitu pada paragraf 48, jika suatu entitas melepaskan kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs kumulatif yang diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi saat pelepasan tersebut terjadi, yang bisa dilihat pada PSAK 1. Selanjutnya pada paragraf 48A, pelepasan sebagian bisa dianggap sebagai pelepasan penuh jika A itu hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak, dan yang B, perubahan kepemilikan signifikan yang menyebabkan entitas tidak lagi mengkonsolidasi kegiatan usaha luar negeri. Yang selanjutnya ada paragraf 48B, jika terjadi pelepasan penuh, selisih kurs tidak direklasifikasi ke laba rugi, hanya dihentikan pengakuannya. Selanjutnya ada paragraf 48C, untuk pelepasan sebagian entitas anak, entitas harus mereklasifikasi bagian proporsional selisih kurs kumulatif ke laba rugi. Selanjutnya pada paragraf 48D, pengurangan kepemilikan entitas anak dalam kegiatan usaha luar negeri yang tidak signifikan tidak diperlakukan sebagai pelepasan. Pada paragraf 49, pengurangan nilai investasi karena kerugian atau penurunan nilai tidak termasuk pelepasan selisih kurs direklasifikasi saat kerugian kurs terjadi. Dan yang selanjutnya ada pengaruh pajak dari selisih kurs, yaitu pada paragraf 50, keuntungan atau kerugian selisih kurs mungkin berdampak pada pajak yang sesuai pada PSAK 46. Selanjutnya ada pengungkapan,
di mana pada paragraf 51 sampai 52 yaitu entitas wajib mengungkapkan selisih kurs dalam laba rugi dan komponen ekuitas terpisah jika relevan. Pada paragraf 53 sampai 54, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional atau jika terjadi perubahan mata uang fungsional, maka fakta dan alasannya harus diungkapkan. Pada paragraf 55 sampai 57, jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang berbeda tanpa memenuhi ketentuan, maka yang pertama itu harus diidentifikasi secara jelas, yang kedua mata uang yang digunakan diungkapkan, yang ketiga kurs dan metode konversi dijelaskan, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada paragraf 58, berlaku mulai 1 Januari 2012, penerapan dini diperbolehkan. Dan pada paragraf 59, penerapan prospektif untuk akuisisi setelah penerapan PSAK ini, untuk diakuisisi sebelumnya tidak perlu penyesuaian kembali. Dan yang selanjutnya ada paragraf 60 sampai 60B, yaitu penyesuaian akibat adopsi PSAK 71 pada instrumen keuangan dan PSAK 73 pada sewa, serta panduan perlakuan retrospektif terkait selisih kurs dan nilai wajar. Selanjutnya itu penarikan pernyataan sebelumnya pada paragraf 61. Pernyataan ini menggantikan PSAK 10, PSAK 11, PSAK 52, dan ISAK 4. Pada paragraf 62 dikosongkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.